Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian, peserta tadabbur Al-Quran yang dirahmati dan dimuliakan insya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pagi hari ini kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kehidupan kembali setelah tadi malam kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pagi ini kita dapati kita masih berada dalam kehidupan. Mudah-mudahan kehidupan yang Allah berikan ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, menjalani kehidupan menjadi seorang hamba yang mukmin yang saleh dan istiqamah hingga menjumpai ajal kita masing-masing dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita doakan semoga Allah curahkan selalu kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, zuriyah dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada seluruh umatnya termasuk kita ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita pagi ini akan lanjutkan tadabbur Al-Qur'an surat Yunus dimulai dari ayat 34 sampai 42 insyaallah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat satu dua ayat sebelumnya. Di ayat 31 ya, kita lihat sebentar ke belakang. Di ayat 31 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard." Ya. Katakan wahai Muhammad, may yarzuqukum. Katakan kepada orang-orang kafir ya, orang-orang kufar, orang musyrik yang berada di Mekah. Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian semua? Minas sama, dari langit, wal ardi, dari bumi. Apakah yang memberikan rezeki itu seseorang atau zat yang memiliki pendengaran, ya, bukan memiliki pendengaran dirinya, bukan ya, memiliki pendengaran manusia ini, dan demikian juga penglihatan-penglihatan manusia, dan zat yang mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Kemarin sudah kita jelaskan, mengeluarkan manusia dari setetes mani, ya, yang mati kemudian menjadi manusia yang hidup. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan demikian juga membuat mengeluarkan sesuatu yang mati daripada yang hidup, ya, itu keluarnya nutfah, ya, atau mani dari yang mati dari seseorang yang hidup. Wa man yudabbirul amra, dan apakah juga bukan yang zat yang mengatur semua urusan yang ada di dunia ini. Maka mereka akan mengatakan yang melakukan semua itu adalah Allah. Fasayaqulun Allah, ya, mereka akan mengatakan memang Allah yang melakukan semua itu. Lalu kata Allah, faqul afala tattaqun, jika memang kalian mengakui Allah lah yang menciptakan semua yang tadi disebutkan di atas, faqul afala tattaqun, katakan pada mereka wahai Muhammad, apakah kalian tidak bertakwa, kalian tidak takut kepada Allah, kalian tidak mau meninggalkan kemusyrikan yang kalian lakukan, lalu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan menjauhi perbuatan syirik yang kalian lakukan. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq, maka itulah Tuhan, yaitu Allah, maka itulah Allah Tuhan kalian, rabbukumul haqqu, Tuhan kalian semua yang sesungguhnya. Jadi Tuhan kalian yang sesungguhnya adalah Allah yang sudah kalian akui tadi di atas. Jadi bukan berhala-berhala yang kalian sembah. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal, maka apakah tidak ada lagi, atau maka apakah setelah kebenaran yang sekarang kalian yakini ini, yang kalian tidak bisa sanggah, kecuali kesesatan. Artinya selain yang disampaikan oleh Allah ini berarti semua kesesatan. Selain yang Allah nyatakan bahwasanya Tuhan kalian itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, ya, yang memiliki pendengaran dan penglihatan manusia, mengatur semua kehidupan ini.
itulah yang hak, maka semua yang berada di belakang itu, yang kalian sembah berupa eh, berhala-berhala, semua itu adalah kesesatan. Fa'anna tusrafun. Maka bagaimana mungkin kalian bisa dipalingkan oleh berhala-berhala tersebut dari kebenaran yang telah Allah tunjukkan? Ini pertanyaan, ya, istifham ingkari. Ya, bagaimana mungkin kalian bisa berpaling dari kebenaran yang telah kalian akui sendiri, lalu kalian malah menyembah berhala-berhala tersebut? Kadzalika, demikianlah kata Allah, haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu. Telah tetap kalimat Tuhanmu, telah tetap takdir Tuhanmu, ya, ketentuan Tuhanmu, 'alal ladzina fasaqu, atas orang-orang yang telah berbuat kefasikan, annahum la yu'minun, bahwasanya mereka memang tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah telah mentakdirkan mereka dengan sesukanya menjadi orang yang tidak beriman, tetapi karena Allah telah berikan berbagai macam cara, petunjuk, jalan, namun mereka yang memilih jalan kesesatan tersebut, maka akhirnya tetaplah ketentuan Allah untuk mereka atas perbuatan fasik yang mereka lakukan, bahwasanya mereka tidak akan lagi beriman. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di pagi ini kita akan masuk kepada ayat 34. Allah mengatakan, "Qul hal min syurakaikum." Jadi Nabi masih diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang-orang musyrik ini. "Qul hal min syurakaikum." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, hal min syurakaikum, apakah ada dari atau di antara sekutu-sekutu kalian tersebut, berhala-berhala kalian yang kalian sembah tersebut, apakah ada di antara mereka tersebut, yaitu para berhala tersebut, may yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh? Apakah ada di antara mereka orang yang mampu memulai penciptaan, ya, tsumma yu'iduh, kemudian dia bisa mengulanginya kembali. Artinya dia memulai penciptaan, kemudian dia hancurkan dengan kematiankah, dengan kebinasaankah? Tsumma yu'iduh, lalu dia mampu mengembalikannya kembali. Dia mengulangi ciptaan itu kembali seperti sedia kala. Ya, maka ini dikatakan oleh Nabi Muhammad kepada orang-orang musyrik tersebut. Apakah di antara berhala-berhala yang kalian sembah tersebut ada yang sanggup untuk memulai penciptaan, kemudian menghilangkannya, menghancurkannya, membinasakannya, tsumma yu'iduh, kemudian dia bisa mengembalikannya kembali seperti semula? Nah, tentu jawabannya tidak ada kan? Bagaimana mungkin patung kayu, bahkan yang terbuat dari kue, ya, terbuat dari keju, tepung dan lain sebagainya, bisa menciptakan sesuatu yang lain daripada dirinya dan kemudian mematikannya dan kemudian menghidupkan kembali seperti semula. Jangankan untuk menghidupkan yang lain, kalau dirinya pun dibinasakan oleh manusia, dia nggak sanggup mengulangi dirinya kembali. Ya, kan begitu. Patung-patung, berhala-berhala, ya. eh, Kalau dihancurkan oleh manusia yang menyembahnya pun, dia tidak sanggup untuk mengulangi, berubah wujud kembali, atau mengembalikan wujudnya seperti sedia kala. Apalagi menciptakan makhluk selain dirinya dan kemudian menghilangkannya dan menciptakannya kembali. Ya, tentu sangat mustahil itu semua. Qulillah yabda'ul khalqa. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, Allah lah yang mampu memulai penciptaan semua makhluknya, thumma yu'iduh. Kemudian dia matikan, dia binasakan, kemudian dia mampu mengulanginya kembali. Hanya dengan mengucapkan dua huruf, yaitu kun. Mungkin sebagian kita ada yang berpikir bagaimana mungkin Allah nanti menciptakan kembali manusia yang jumlahnya mungkin sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir hidup itu bisa jadi 20 miliar, bisa jadi 100 miliar, ya. Bagaimana mungkin Allah dalam waktu sekejap bisa menciptakannya kembali? Ya. Kalau jawaban singkatnya Bapak dan Ibu, kalau Allah sanggup menciptakannya dari yang tidak pernah ada sama sekali, nggak pernah ada sama sekali kita ini. Ya, Allah sanggup membuatnya. Nah, lalu apa susahnya bagi Allah untuk menciptakan sesuatu yang telah pernah ada dan kemudian menjadi ada kembali? Tentu sangat mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya, kalau mau secara ilmiahnya ada dibahas dalam Al-Qur'an. Ya, di mana nanti Allah melihat dari jari-jari manusia ini. Jadi di antara ilham yang didapatkan oleh para ilmuwan dalam surah Al-Quran, saya lupa ayatnya, ya, bahwasanya
Jari-jari manusia ini, betapapun banyaknya manusia diciptakan, itu berbeda satu sama lain. Tidak ada yang sama. Mau Allah ciptakan nanti manusia ini 100 miliar, 200 miliar, yang pasti semua jari-jarinya pasti berbeda. Ya, sidik jarinya ya maksudnya. Jarinya tetap lima, tapi sidik jarinya berbeda semua. Nah, disitulah para ilmuwan akhirnya mendapatkan ilham. Akhirnya mereka mengidentifikasi manusia itu diantaranya melalui sidik jari. Dan dalam riwayat lain ada yang mengatakan manusia itu nanti akan dikenal melalui tulang, mohon maaf, tulang ekornya ya. Karena itu satu-satunya bagian tubuh manusia yang tidak akan hancur oleh tanah, tulang ekor tersebut. Dan itu tentu berbeda-beda satu sama lain. Dan itu cukup sebagai salah satu standar ya, standar sederhana untuk Allah tidak salah ya dalam mengembalikan, oh ini jarinya si ini, oh ini matanya si ini, oh ini giginya si ini gitu ya. Oh ini rambutnya si ini, ya mudah bagi Allah karena asalnya sudah ada kan, ditiadakan kemudian mengadakannya kembali tentu lebih mudah lagi. Thumma yu'iduh, kemudian Allah ulangi lagi penciptaan tersebut, fa anna tu'fakun. Maka bagaimana kalian bisa dipalingkan dari kenyataan ini? Kalian sudah tahu bahwasanya tidak ada yang bisa menciptakan ciptaan-ciptaan makhluk-makhluk selain Allah dan tidak ada yang sanggup mengulanginya kembali. Termasuk berhala-berhala kalian tersebut. Tidak ada yang satupun yang sanggup. Tadi sudah kita katakan, jangan menciptakan yang lain, dia pun tidak sanggup menciptakan dirinya. Dia pun tidak sanggup menghidupkan kembali dirinya jika dibinasakan, dibakar, dikapak, begitu misalkan gitu. Maka fa'anna tu'fakun. Bagaimana kalian bisa dipalingkan dari kebenaran ini? Ya, bagaimana mungkin berhala-berhala yang tidak memiliki nilai tersebut? La haula lahu wa la quwata. Tidak ada daya dan upaya sedikit pun bisa membuat kalian berpaling daripada kebenaran. Lalu kalian sembah mereka. Qul hal min syurakaikum may yahdi ilal haq. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan, ini pertanyaan-pertanyaan yang diminta kepada nabinya Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada orang musyrik. Ya, tentu maksudnya bukan hanya sekedar untuk menyindir, ya, mendiskreditkan, menghina atau merendahkan, tidak, tapi untuk menggugah batin mereka supaya mau beriman. Allah pun pakai logika dalam berdakwah, ya, dalam meminta nabinya berdakwah. Tidak serta-merta pokoknya percaya, pokoknya beriman, enggak. Diberikan argumen-argumen yang penuh dengan logika, mantik, gitu, yang membuat orang berpikir menggunakan akalnya. Qul hal min syurakaikum may yahdi ilal haq. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, ah, apakah ada di antara sekutu-sekutu berhala-berhala kalian tersebut may yahdi ilal haq? Apakah ada di antara mereka orang atau zat yang mampu memberikan petunjuk kepada kebenaran? Ya, apakah patung tersebut bisa bicara, wahai orang yang menyembahku, wahai fulan bin fulan, lakukan ini dan ini supaya hidupmu bahagia gitu. Bisa nggak patung itu bicara gitu? Atau nggak usahlah bicara, datang ke mimpi gitu ya. Memberikan ilham, petunjuk ini dan itu, ya. Kalla summa kalla. Tidak ada sama sekali. Lalu kata Allah, Qulillahu yahdi lil haq. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, Allah lah saja yang sanggup menunjuki semua makhluknya, semua manusia kepada kebenaran, kepada yang hak. Nggak mungkin berhala-berhala tersebut. Nggak mungkin syuraka tersebut. Sekutu-sekutu kalian tersebut, kata Allah. Lalu Allah bertanya kepada mereka melalui lisan Rasulullah SAW, afaman yahdi ilal haqqi. Maka oleh karena itu, karena berhala-berhala kalian tersebut tidak sanggup memberikan kalian petunjuk kepada jalan kebenaran, melainkan hanya Allah, maka apakah orang yang menunjuki, yang mampu memberikan petunjuk kepada kebenaran, ya, jangan orang lah ya, Allah bukan orang kita sebut ya, zat ya, maka apakah zat yang mampu memberikan petunjuk kepada yang benar, yang hak, ahaqqu ayyuttaba, lebih berhak untuk diikuti, amman la yahiddi illa ayyuhda, apakah zat yang mampu memberikan hidayah kepada kebenaran tersebut yang lebih pantas, yang lebih berhak untuk diikuti, atau orang yang tidak mampu memberikan petunjuk atau tidak mampu mendapatkan petunjuk, ya ini ditulis dengan yahidi ya. Bisa diartikan yang tidak mampu memberikan petunjuk atau tidak mampu mendapatkan petunjuk. Illa ayyuhda, kecuali
dia itu diberikan petunjuk oleh orang lain. Jadi nggak sama kan? Apakah sama yang kalian sembah berhala-berhala kalian yang tidak bisa memberikan petunjuk dan dia juga pun nggak bisa dapat petunjuk. Orang kayu gitu kan? Bagaimana kayu bisa mendapatkan petunjuk? Berhala, patung, batu, dia nggak bisa memberikan petunjuk dan juga tidak bisa mendapatkan petunjuk kecuali illa ayyuhda. Kecuali jika dia diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu pun juga nggak ngerti gimana caranya kayu diberikan petunjuk. Tapi mungkin kalau masih hidup bisa saja ya. Fama lakum kaifa tahkumun. Maka oleh karena itu kata Allah, fama lakum, mengapa kalian? Ada apa dengan kalian ini? Kaifa tahkumun? Bagaimana cara kalian mengambil hukum dalam kehidupan kalian? Kalian mengaku orang yang pintar, mengaku orang yang punya akal, memiliki otak yang brilian, tapi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Allah sampaikan tadi, kalian nggak sanggup menjawabnya. Ya, siapa yang bisa memberikan petunjuk kepada kebenaran? Hanya Allah. Lalu, apakah yang dapat memberikan petunjuk kepada kebenaran itu yang lebih pantas untuk diikuti atau yang tidak bisa memberikan petunjuk, yaitu berhala-berhala kalian itu, kecuali jika memang sengaja diberikan petunjuk oleh Allah. Lalu fama lakum kaifa tahkumun? Ada apa dengan kalian ini wahai orang-orang musyrikin? Bagaimana cara kalian mengambil keputusan di dalam diri kalian, ya? Begitu dangkalnya cara berpikir kalian, begitu lemahnya logika kalian, ya. Sebegitunya kalian mengikuti hawa nafsu kalian sehingga demikian Allah sampaikan kalian tetap ingkar, tidak mau beriman kepada Allah dan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Di sini Allah jelaskan, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna, dan tidaklah mengikuti kebanyakan daripada mereka, mereka itu adalah orang-orang musyrikin, yang mereka tidaklah mereka ikuti dalam hidup mereka berupa keyakinan, kepercayaan, ibadah, ritual, illa dhanna, kecuali semua itu adalah persangkaan saja. Dhann, ya. Dhann itu artinya tidak yakin, tidak ada keyakinan di sana. Semua hanya persangkaan saja, tebak-tebak buah manggis gitu ya. Persangkaan, perkiraan. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, ya. Kenapa dikatakan zon? Karena nggak ada buktinya sama sekali berhala yang disembah itu mampu memberikan manfaat dan dapat menolak mudarat. Jadi hanya perkiraan, keyakinan mereka saja, ya, bukan yakin juga malah, ya, keraguan-raguan juga di situ. Persangkaan, perkiraan, anggapan. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya persangkaan, ya, eh, perkiraan, anggapan saja tanpa ada dasar yang benar, la yughni minal haqqi syai'a. Tidak berguna, ya. La yughni minal haqqi syai'a. Tidak berguna di hadapan kebenaran. Yang hak itu adalah yang tadi Allah sampaikan di atas, sama sekali sedikit pun. La yughni minal haqqi syai'a. Ya, jadi zon itu nggak ada pengaruhnya di hadapan kebenaran. Ini kebenaran, ini zon. Ya, sebelah kanan kebenaran, sebelah kiri zon. Maka kalau sudah ada kebenaran, yang zon ini nggak ada gunanya lagi diikuti, ya. Karena dia nggak akan merubah apapun, nggak akan mempengaruhi apapun, toh yang di sebelah kanan ini sudah benar 100%, ya. Innallaha alimun bima yaf'alun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa-apa saja yang mereka kerjakan, ya, yang mereka lakukan berupa menyembah berhala, berbuat maksiat, berbuat zalim, dan berbuat kemungkaran. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat selanjutnya Allah mengatakan wa ma kana hadzal qur'anu an yuftara. Wa ma kana, dan tidaklah ada hadzal qur'anu, Al-Qur'an ini, dan tidaklah ada Al-Qur'an ini, artinya tidak mungkin Al-Qur'an ini an yuftara min dunillah, untuk dibuat, dikarang-karang dari selain Allah. Di sini Allah jelaskan maksudnya nggak mungkin Al-Qur'an ini untuk dibuat, digubah, dikarang-karang oleh sesuatu atau sesuatu pihak selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nggak mungkin kata Allah. Karena Al-Qur'an ini mukjizat. Kalian telah ditantang oleh Allah untuk membuat semisal satu surat saja yang seperti Al-Qur'an ini, kalian nggak sanggup, ya. Dan banyak bukti yang menunjukkan Al-Qur'an ini bukan karangannya Nabi Muhammad. Banyak bukti, ya. Bagaimana kehebatan lafaznya, kalimatnya, kedahsyatan maknanya, kedalaman kandungannya,
kelengkapan ajarannya mencakup semua hal ya, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, akidah, akhlak, semuanya terdapat dalam Al-Quran ini. Maka bagaimana mungkin itu, atau tidaklah mungkin itu Al-Quran itu dibuat oleh tangan manusia dari selain Allah Subhanahu wa taala, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, akan tetapi dia Al-Quran itu menjadi pembenar ya, menjadi membenarkan yang ada di hadapannya. Maksudnya di sini adalah membenarkan yang ada di hadapannya itu adalah membenarkan kitab-kitab yang ada sebelumnya, berupa kitab Taurat, Zabur ya, dan suhuf-suhuf, kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi yang lain yang cukup banyak ya. Tidak semua kita ketahui, tapi yang jelas kitab-kitab sebelum Al-Quran adalah Injil, Taurat, Zabur. Al-Quran itu datang membenarkan isi kandungannya. Karena semuanya pasti adalah kitab Allah yang mengajarkan kepada agama Islam, meskipun ada perbedaan-perbedaan syariat di antara satu sama lain. Maka Al-Quran itu walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Dia membenarkan yang berada di hadapannya, itu kitab-kitab yang terdahulu. Wa tafsilal kitab. Dan Al-Quran itu juga menjelaskan Alkitab. Alkitab di sini artinya adalah ketetapan agama Allah, syariat agama Allah. Ya, Al-Quran itu menjelaskan secara tafsil, secara jelas ketetapan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. La raiba fihi. Tidak ada sedikit pun keraguan padanya. La raiba fihi. Tidak ada sedikit pun keraguan bahwasanya Al-Quran itu betul-betul berasal dari Allah Subhanahu wa taala. La raiba fihi min rabbil alamin. Dan merupakan sebuah kitab yang bersumber berasal daripada Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Di sini di ayat ini Bapak dan Ibu Allah menegaskan bahwasanya Al-Quran itu nggak mungkin dibuat oleh tangan-tangan manusia atau makhluk apapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia datang untuk membenarkan kitab-kitab yang telah ada sebelumnya dan juga untuk menjelaskan syariat-syariat Allah dalam agama Islam ini, dan tidak ada keraguan sedikit pun padanya dan bersumber daripada atau berasal daripada Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Am yaqulu naftarahu, atau kata Allah yaqulu naftarahu, apakah mereka berkata orang-orang musyrik tersebut iftarahu, si Muhammad itu telah membuatnya dengan gubahan tangannya. Apakah itu yang mereka katakan? Ya, dan memang mereka mengatakan demikian ya. Oh, Al-Quran itu adalah karyanya Muhammad, hasil gubahannya Muhammad. Ya, maka apakah itu yang mereka katakan? Am yaquluna iftarahu? Apakah mereka mengatakan iftarahu? Si Muhammad telah membuatnya dengan tangannya sendiri? Kalau memang iya, qul fa'tu bisuratim mithlih. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, fa'tu bisuratim mithlih. Maka datangkanlah dengan sebuah surat saja, satu surat saja dari yang sepertinya, seperti Al-Quran tersebut. Nggak usahlah 30 juz gitu ya, nggak usah 10 juz, nggak usah pula setengah juz, satu surat saja. Bahkan kalau boleh, ya kalau mampu, ambillah surat yang paling pendek. Ya, ambil surat yang paling pendek, yaitu surat Inna Atoina gitu ya, yang paling pendek surat Al-Kautsar, atau lebih pendek lagi boleh. Ya, sehingga tidak ada wad'u man istata'tum min dunillah, dan panggillah siapapun yang kalian sanggup dari selain Allah. Panggillah manusia, panggillah ahli syair, panggillah ahli sejarah, panggillah ahli sastra, bahkan panggillah jin dan setan sekalipun untuk membantu kalian membuat satu surat saja yang semisal Al-Quran. Ya, in kuntum sadiqin. Kalau kalian memang orang yang benar dengan tuduhan kalian yang tadi kalian mengatakan Muhammad lah yang telah menggubah Al-Quran. So, kalian kan orang-orang hebat juga. Bahkan Muhammad itu masih muda ya. Ilmunya masih dangkal. Umurnya baru berapa? 40 tahun. Kalian ada yang 50 tahun, 60 tahun. Dan kalian adalah pujangga-pujangga sastra Arab yang tidak terkalahkan. Coba sekarang, kalau benar kalian anggap Quran itu karangan Muhammad, coba buat semisal satu surat saja. Nah, Bapak dan Ibu, ada ternyata yang menerima tantangan ini, lalu dia buat satu surat ya. Yang kalau tidak salah, yang saya dapatkan, surat namanya dinamakan dengan surat gajah juga ya. Tapi bukan surat gajah versi Al-Filnya kita, bukan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
Mereka membuat sebuah surat bunyinya begini. Al-fil, gajah, begitu ya. Wa ma adraka mal fil. Tahukah kamu semua apakah itu gajah? Lahu zailun qasir wa khurtumun tawil. Gajah itu punya ekor yang pendek dan belalai yang panjang. Nah, itu mereka namakan satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Bunyinya kan cukup cukup indah dia. Al-fil wa mal fil wa ma adraka mal fil lahu dhailun qasir wa khurtumun tawil. Bunyinya enak begitu ya. Bisa apalagi kalau dilagukan pakai irama gitu. Tapi kalau kita baca artinya Bapak dan Ibu, ya, sungguh anak TK pun mungkin nggak tertarik membacanya dua kali, tiga kali. Apa itu isinya nggak ada sama sekali. Gajah, ya. Tahukah kamu apakah itu gajah? Gajah itu adalah makhluk yang memiliki ekor yang pendek dan belalai yang panjang. Apa maknanya? Nggak ada sedikit pun maknanya. Nggak ada sedikit pun hikmah yang disampaikan di sana. Beda dengan Al-Quran. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar yang berada dalam surga. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Maka oleh karena itu, solatlah, menghadaplah kepada Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mengolok-olokmu, yang mengatakan engkau laki-laki yang mandul, laki-laki yang tidak punya keturunan, merekalah sesungguhnya orang yang tidak memiliki keturunan, orang yang tidak memiliki lagi kenangan. Karena dulu orang menganggap orang yang punya keturunan itu, yang tidak punya anak laki-laki terutama, itu putus riwayatnya, nggak akan lagi dikenang, ya. Tapi kan sebaliknya, walaupun Nabi Muhammad anak laki-lakinya semua meninggal, tapi sejarah beliau, kehidupan beliau sampai hari kiamat dikenang oleh orang banyak. Berbeda dengan orang-orang kafir, meskipun anaknya banyak anak laki-laki, keturunannya kembang biak segala macam, tapi mereka tidak meninggalkan kenangan apapun kepada manusia setelahnya, kecuali Abu Jahal barangkali, Abu Lahab ya. Itu pun kenangan buruk semua gitu. Nah, ini Bapak dan Ibu, di sini Allah jelaskan apakah mereka mengatakan Al-Quran itu dikarang oleh Muhammad, katakan kepada mereka, datangkan satu surat saja yang semisal Al-Quran tersebut, dan seru siapa yang kalian sanggup. Ajak siapa yang kalian sanggup, dari selain Allah ya tentunya, jika kalian memang benar-benar orang yang benar. Ya. Tentu nggak ada yang bisa mereka ajak ya. Bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmih. Namun meskipun demikian mereka tidak sanggup mendatangkan semisal Al-Quran, semisal satu surat daripada Al-Quran, apakah setelah itu mereka beriman? Apakah setelah itu mereka terdiam, menerima kebenaran? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Bahkan kata Allah, meskipun telah ditantang sedemikian rupa dan mereka kalah, yang terjadi apa? Bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmih. Bahkan mereka terus mendustakan bima lam yuhitu bi'ilmih, dengan apa-apa yang belum sempurna mereka mengetahuinya. Ya, mereka nggak mau belajar, mereka nggak mau membaca Alkitab, mereka nggak mau menerima apa yang disampaikan oleh Allah dalam wahyu-wahyu Al-Quran, lalu mereka mendustainya. Tidak mau mentadaburinya, mengimaninya dulu, mentadaburinya, mempelajarinya. Ya, mereka mendustakan. Bima lam yuhitu bi'ilmi, dengan apa-apa yang mereka tidak sempurna mengetahui perkara tersebut. Walamma ya'tihim ta'wiluh, dan demikian juga belum sampai kepada mereka takwil atau penjelasan daripada ayat-ayat wahyu-wahyu tersebut. Ya, bagaimana mungkin datang takwil, bagaimana mungkin dijelaskan? Orang percaya saya tidak mau kan? Begitu diperdengarkan Al-Quran, telinganya ditutup, ditutup dua-duanya begini. Nah, lalu bagaimana Nabi menjelaskan kepada mereka? Ya, bagaimana Nabi menjelaskan takwil ayat-ayat wahyu-wahyu yang Allah turunkan tersebut, sehingga kalau seandainya mereka mau saja mendengarkan takwil tersebut, ya mungkin ada kemungkinan besar mereka bisa beriman. Tapi yang terjadi bal kadzabu, mereka terus mendustakannya. Tadi sudah ditantang, ya, nggak sanggup. Nah, terus mendustakan yang apa-apa mereka tidak mengetahuinya sama sekali, dan tidak mereka ketahui takwil daripada ayat-ayat yang mereka terima tersebut. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Demikianlah kata Allah. Kadzdzabal ladzina min qablihim. Demikianlah telah mendustakan juga orang-orang yang sebelum mereka. Demikian juga perangai orang-orang dulu kata Allah. Sama dengan orang-orang musyrikin Mekah yang engkau hadapi ini wahai Muhammad.
orang-orang Bani Israel dulu ya, umatnya Firaun, umatnya Nabi Nuh. Mereka semua dulu juga sama dengan mereka-mereka ini mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Fanzur kaifa kana aqibatul zalimin. Maka oleh karena telah berlalu umat yang sama perangainya dengan mereka sebelumnya, maka lihatlah kata Allah, fanzur, lihat sajalah. Kaifa kana aqibatul zalimin. Lihatlah bagaimana dulu akibat hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang yang zalim. Sebagaimana dulu Allah hancurkan ya umat Nabi Syuaib, umat Nabi Hud, ya umat Nabi Saleh, maka Allah juga akan hancurkan orang-orang musyrikin yang menentang engkau hari ini wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum may yu'minu bih. Namun demikian kata Allah, wa minhum may yu'minu bih wa minhum man la yu'minu bih. Namun demikian ada di antara mereka orang-orang yang nantinya akan beriman dengannya, dengan wahyu Allah atau dengan Al-Quran tersebut. Wa minhum man la yu'minu bih. Dan di antara mereka ada orang yang tetap tidak akan beriman dengannya. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Dan Tuhanmu, wahai Muhammad, Allah lebih mengetahui siapa di antara orang musyrikin yang banyak ini, orang-orang yang memang dasarnya itu suka berbuat kerusakan. Jadi bukan semuanya tidak mau beriman ya. Akan ada nanti sekelompok orang yang akan beriman ya. Ketika Fathu Makkah terjadi, beriman sebagian besar daripada penduduk Madinah ya. Namun juga tetap dalam kekafiran sebagian yang lain. Maka Allah mengetahui siapa di antara mereka yang memang sudah khatamallahu ala qulubihim karena memang doyan ya, candu berbuat kerusakan. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum. Maka oleh karena itu kata Allah, wa in kadzabuka, kalau seandainya jika engkau mendapati mereka mendustakan engkau wahai Muhammad, wa in kadzabuka, dan jika mereka mendustakan engkau atau engkau dapati mereka mendustakan engkau wahai Muhammad, faqul li amali, maka katakan kepada mereka, li amali walakum amalukum. Bagiku amalanku dan bagi kalian amalan kalian. Ya, urus diri kalian masing-masing. Saya amalan saya sholat, saya puasa, saya haji, saya sedekah. Itu amal saya. Walakum amalukum. Kalian juga bagi kalian amal kalian. Ya, antum bari'una mimma a'mal. Kalian nanti akan berlepas diri daripada apa-apa yang aku kerjakan. Artinya kalian tidak akan diikop, diazab oleh Allah atas apa-apa yang saya lakukan. Kalau saya berbuat dosa, ya, saya akan menanggungnya. Saya beramal soleh, saya akan mendapatkan pahalanya. Kalian nggak ada urusan dengan saya begitu. Wa ana bari'um mimma ta'malun. Dan demikian juga saya berlepas diri daripada apa-apa yang kalian kerjakan. Jadi satu sama lain kita tidak akan ada saling nanti meminta pertanggungjawaban. Ya, toh kalian sudah didakwahi, sudah diajak, sudah ditunjuki, kalian tetap memilih jalan kekufuran, kemusyrikan, maka sekarang sudah ya, kalian lakukan sesuai dengan kepercayaan kalian, amal kalian, kalian tidak akan ditanyai apa yang saya lakukan, dan sebaliknya saya pun juga nanti tidak akan ditanyai apa-apa yang kalian kerjakan. Wa minhum may yastami'una ilaik, dan di antara mereka pun ada nanti yang akan mendengarkan kepada engkau wahai Muhammad ya. Ada di antara mereka yang akan mendengarkan engkau wahai Muhammad. Afa anta tusmi'us summa walau kanu la yaqilun. Maka oleh karena itu semua adalah izin Allah ya. Tentunya semua dengan izin Allah. Ada yang nanti eh, beriman kepada Allah. Seperti tadi dikatakan ada di antara mereka yang beriman dan ada di antara mereka yang tidak beriman. Kemudian di sini Allah katakan ada di antara mereka yang mau mendengarkan dengan seksama kepada engkau wahai Muhammad. Maka oleh karena itu nggak usah pusinglah kata Allah. Nggak usah pusing, nggak usah bersedih hati. Afa anta tusmi'us summa walau kanu la yaqilun. Ya, karena semua itu adalah kuasa Allah. Apakah kamu wahai Muhammad ya mampu menjadikan orang yang tuli itu bisa mendengar meskipun mereka itu tidak mau mengerti apa yang engkau sampaikan. Jadi maksud daripada ini Bapak Ibu pernyataan dari Allah, ya engkau nggak usah sedih wahai Muhammad. Nanti di antara mereka yang engkau dakwahi ini ada tetap yang beriman kepada engkau, tapi sebagian juga nggak mau beriman, kata Allah begitu. Ada di antara mereka nanti yang akan mendengarkan engkau wahai Muhammad, dan sebagian lain mungkin tidak. Oleh karena itu, ya tidak usah bersedih, tidak usah galau, tidak usah rusuh hati, karena banyaknya di antara orang musyrikin tersebut yang melakukan
pendustaan kepada engkau, ya, karena semuanya adalah kuasa Allah. Engkau tidak akan sanggup untuk membuat orang yang tuli mendengar, ya, walau kanu la ya'qilun. Eh, Walaupun mereka tidak akan mengerti, ya, apa yang akan engkau sampaikan tersebut, wahai Muhammad. Baik Bapak dan Ibu rahimakumullah, demikian sedikit penjelasan atau tadabbur daripada ayat-ayat yang tadi telah kita bacakan. Mudah-mudahan apa yang kita tadaburi pada pagi hari ini menambah keyakinan kita terhadap Al-Quran ini dan menambah kekokohan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari awal sampai akhir ayat-ayat yang kita tadaburi pada pagi hari ini membahas tentang dialog Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dituntun oleh Allah dengan ayat Al-Quran ini bersama orang-orang kafir dalam bentuk mematahkan logika-logika mereka, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak sanggup mereka jawab, mempertanyakan apakah mereka menganggap Al-Quran itu dibuat, dikarang oleh Rasulullah, dan kemudian ditantang oleh Allah untuk mendatangkan semisal satu surat saja daripada Al-Quran tersebut, lalu mereka tidak sanggup untuk melakukannya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya dan salah khilaf ucapan dan perkataan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.